Seorang remaja pengendara sepeda motor tergeletak hingga sempat tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan dengan mobil pickup di putaran Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada dini hari. Sejumlah warga dan petugas ambulans berupaya melakukan pertolongan dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara sepeda motor milik korban mengalami rusak di bagian depan akibat kecelakaan tersebut. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat remaja pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Minggu menuju Tanjung Barat. Saat itu korban berusaha memutar balik di putaran Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun tiba-tiba sebuah mobil pickup mundur dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Kondisinya gimana bang tadi bang? Kondisinya ya langsung tergeletak aja bang gitu bang. Posisi korban udah luka-luka, tulangnya langsung. Identitasnya ada tadi bang orangnya? Ada, udah. Warga mana bang tadi bang? Jagakarsa. Orang Jagakarsa. Ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pendataan korban, sedangkan pengendara mobil pickup melarikan diri. Kasus ini ditangani unit Laka Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Hai, berhenti kamu! Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk pada sekelompok supporter bola yang dianggap mengganggunya saat berbicara di atas panggung. Polisi periksa orang yang mengganti plat nomor polisi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM yang ternyata berubah setelah insiden terjadi. Libur panjang dan cuti bersama hingga Minggu mendatang, sejumlah tempat rekreasi di Jakarta dipadati pengunjung. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon asem ranji di Jalan Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat tumbang. Lalu lintas sempat ditutup lantaran warung kelontong dan motor yang parkir tertimpa batang pohon. Sebuah pohon asem ranji berukuran besar di Jalan Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat tumbang. Pohon setinggi 8 meter ini tumbang akibat hujan disertai hembusan angin kencang. Arus lalu lintas kendaraan yang melaju dari arah Cengkareng menuju arah Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa ditutup sementara. Warga bersama petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, Dinas Pertamanan, PPSU langsung mengevakuasi pohon tumbang. Untuk memudahkan proses evakuasi, satu persatu bagian pohon dipotong menggunakan gergaji mesin. Angin kencang gede, terus tiba-tiba disusul sama hujan deras. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba langsung roboh. Ini nimpa apa sih mas? Ini mas? Kenapa? Nimpa warung seberang om. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hari kedua libur panjang dan cuti bersama, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, pagi tadi terpantau ramai lancar. Keramaian dan kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyak kendaraan besar seperti bus dan truk yang melaju lambat menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di Tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya, Bandung menuju Jakarta relatif normal.
Ya, di libur panjang kali ini warga memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Kebun Binatang Ragunan dan dunia fantasi Ancol masih menjadi primadona liburan warga. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan libur panjang bersama keluarga. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, masyarakat bisa melihat berbagai satwa yang ada di Ragunan sekaligus bersantai. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Ya, di libur panjang kali ini warga mulai memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Salah satunya wisata dunia fantasi yang ada di Ancol, Jakarta Utara. Meski baru buka pukul 10 pagi, namun warga sudah mulai berdatangan ke Dufan. Mereka rela antre sejak pagi supaya bisa menghabiskan waktu bersama orang tercinta sambil berwisata di Dufan. Warga yang datang ke Dufan berasal dari berbagai daerah. Ya, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Ragunan, Jakarta Selatan dan juga Wenda Nura di Dufan, Jakarta Utara. Kita ke Hamzah Hasibuan terlebih dahulu. Selamat siang Hamzah, bagaimana suasana liburan di Ragunan saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini menjadi salah satu destinasi favorit di momen libur panjang akhir pekan kali ini. Dan saat ini Syafa dan juga pemirsa, saya sudah berada di salah satu tempat di dalam Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu Taman Satwa Anak. Di mana kali ini bisa dilihat di belakang saya ini sudah banyak kru ataupun dari petugas Taman Marga Satwa Ragunan, karena kita akan coba salah satu wahana, yaitu foto bersama hewan. Ada beberapa hewan seperti burung dan juga ular yang ditawarkan di Taman Satwa Anak ini. Hal ini dikarenakan memang ini hewan-hewan yang memang sudah dilatih dan juga sudah jinak, dan juga memang didampingi oleh instruktur dari para hewan yang ada di sini. Dan saya mau coba salah satu lokasi foto bersama, yaitu foto bersama elang bondol ya Mas ya. Oke. Syafa dan juga pemirsa, di sini saya mau coba awalnya gimana dulu nih Mas? Oke, awalnya Masnya pakai sarung tangan dulu ya. Oke. Nah, maaf. Oke, ini digini. Nah, maaf ya. Oke, ditahan ya Mas ya. Nah, ini dipegang, maaf. Oke, ini dia Syafa dan juga pemirsa, memang salah satu wahana yang memang menjadi favorit keluarga juga, karena ini anak-anak bisa langsung berfoto dengan salah satu hewan endemik asal Indonesia, yaitu elang bondol. Selain itu di belakang saya ini juga banyak hewan lainnya, yaitu ada burung kakatua, ada juga makau dan lain sebagainya. Di sini kalau bisa saya gambarkan Syafa dan juga pemirsa, ini elang bondol ini cukup berat memang, sekitar 1-2 kilo ada ini Mas. 1-2 kilo, jadi cukup berat, namun ini menjadi pengalaman yang unik karena nantinya keluarga ini bisa mendapatkan foto yang memang menarik. Terima kasih Mas, mungkin bisa ditolong. Oke, siap. Ya, itu dia Syafa dan juga pemirsa, memang hanya dengan Rp5.000 ini masyarakat bisa langsung mencoba berfoto dengan beberapa burung dan juga ular yang memang bisa dicoba di salah satu wahana di Taman Satwa Anak. Di mana di sini Syafa memang menjadi tempat favorit juga bagi keluarga untuk menghabiskan waktu liburan, karena selain banyak wahananya, selain bisa melihat hewan-hewan endemik, ini banyak juga lingkungan asri yang ada di dalam Taman Marga Satwa Ragunan untuk sekedar bersantai atau duduk-duduk bersama dengan keluarga menghabiskan waktu liburan. Sekali lagi Syafa, sangat terjangkau, hanya Rp4.000 untuk orang dewasa dan juga Rp3.000 untuk anak-anak. Ini para keluarga bisa langsung menghabiskan waktu di dalam Taman Marga Satwa Ragunan sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan satwa yang ada di dalamnya. Sementara itu Syafa. Ya, Hamzah, selain elang bondol tadi, apa saja hewan-hewan unik yang ada di sana yang menjadi daya tarik wisatawan?
Ya, Syafa dan juga pemirsa, selain elang bondol yang tadi sempat saya coba untuk berfoto bersama, ini juga di dalam satu booth foto ini sebenarnya ada beberapa jenis burung, yaitu ada burung makau, ada burung kakatua, kemudian juga ada burung karangkeng, dan ada salah satu ular yang memang ini menjadi salah satu tempat menguji adrenalin juga ya, karena ular ini menjadi salah satu hewan yang cukup ditakuti oleh anak-anak. Namun di sini terlihat bahwa anak-anak ini cukup berani, Syafa dan juga pemirsa. Selain itu, jika di luar dari taman satwa yang ada di dalam taman Ragunan ini juga masih banyak tentunya hewan lain. Tadi kami juga sempat berkeliling seperti menemukan gajah Sumatera, itu merupakan salah satu kandang yang cukup banyak dikunjungi oleh keluarga maupun anak-anak untuk melihat bagaimana hewan raksasa itu berperilaku seperti makan ataupun mandi. Selain itu juga tadi kami melihat bahwa ada salah satu kandang, yaitu kandang kapibara, di mana kapibara ini merupakan salah satu hewan unik yang saat akhir-akhir ini cukup viral karena perilakunya yang menggemaskan. Jadi tadi kami melihat bahwa banyak anak-anak dan juga memperkenalkan justru kepada ibu bapaknya bahwa kapibara ini merupakan hewan unik yang saat ini sedang disukai oleh masyarakat, khususnya netizen yang ada di media sosial. Seperti itu, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Ragunan. Selanjutnya kita akan bergeser ke Dufan, Jakarta Utara. Ada Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Apakah sudah ada lonjakan pengunjung yang mengantre di Dufan saat ini? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang di wahana di dunia fantasi ataupun Dufan ini memang nggak pernah ada habisnya sepertinya ya. Karena memang sejak saya masih kecil, memang Dufan ini selalu ramai oleh para pengunjungnya. Terutama pada waktu-waktu libur panjang seperti sekarang. Dan memang pada hari ini, sejak pagi hari tadi, antrian di pintu masuk ini sudah mulai terlihat. Sejak sekitar pukul 8 pagi hari tadi. Padahal Dufan ini dibukanya pukul 10 pagi, Syafa. Nah, bisa dilihat Syafa dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu wahana yang bisa dikatakan favorit di Dufan ini, yaitu wahana kora-kora. Bisa dilihat ini merupakan juga antrian dari para pengunjung ataupun wisatawan yang ingin menaiki wahana kora-kora. Jadi memang ini antriannya cukup panjang ya, Syafa. Karena memang seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa wahana kora-kora ini merupakan salah satu wahana favorit di Dufan. Dan tentunya wahana favorit di Dufan ini nggak cuma kora-kora aja, Syafa. Banyak wahana-wahana favorit lainnya seperti roller coaster, ada juga histeria, dan ada yang paling ramah untuk semua kalangan umur sebenarnya, itu namanya Turangga-Rangga, yang mana itu merupakan komedi putar dan tentunya itu ramah juga untuk anak-anak, muda, tua, itu bisa banget naik. Dan untuk mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik Dufan ini bagi para wisatawan, kita akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang sedang mengantri untuk menaiki wahana kora-kora ini. Halo, selamat siang Mbak. Mbak, maaf boleh berbincang sedikit, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Dengan Mbak siapa dan dari mana? Ika dari Jakarta. Dari Jakarta. Namanya? Oh, Ika. Oke, Mbak Ika kesini sama siapa aja Mbak? Sama ponakan. Jadi sama keluarga ya. Oke, Mbak, apa sih yang bikin Mbak Ika ini datang lagi ke Dufan? Ini pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah? Udah pernah tapi lama banget ya. Udah berapa tahun yang lalu. Ya, senangnya karena sekarang kan banyak wahana baru. Ya, semoga terus di keep continue. Oke, jadi terakhir Mbak Ika kesini sekarang udah lebih banyak lagi ya wahana? Lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi. Ya, kalau bisa tetap dipertahankan. Yang lama-lama pun juga menarik. Oke. Setelah kembali lagi nih, setelah lama nggak ke Dufan, sekarang baru ke Dufan lagi, gimana nih tanggapannya? Kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki nggak untuk pengelola gitu misalnya? Maintenance mungkin harus tetap dilanjutkan ya, karena ini kan demi keselamatan kita semua juga. Itu yang paling penting. Ya, soalnya ini juga kalau dilihat-lihat wahananya pun ada yang cukup ekstrim. Jadinya tolong perhatikan maintenance-nya demi keselamatan kita bersama. Mbak, terakhir alasannya ke Dufan dan membawa keluarga kenapa Mbak? Have fun. Itu aja sih. Oke, karena naik wahana-wahananya bisa jadi happy gitu ya Mbak ya? Iya.
Baik Mbak Ika, terima kasih. Selamat berlibur kembali bersama keluarganya dan semoga sehat selalu ya Mbak. Ya, kurang lebih seperti itu Syafa. Jadi memang Dufan ini selalu menjadi daya tarik keluarga di seluruh Indonesia, tentunya nggak cuma Jakarta aja. Karena tadi saya sempat berbincang juga ada pengunjung yang dari Jawa Barat, dari Sumatera. Jadi memang Dufan tidak cuma wahana ataupun destinasi wisata untuk masyarakat Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia kayaknya gak afdol gitu ya kalau nggak ke Dufan gitu. Jadi Syafa dan juga pemirsa kalau mau berlibur ke sini tentunya diperhatikan juga karena memang cuaca di Dufan ini cukup terik dan jangan lupa untuk bawa air putih yang cukup agar bisa menjelajah semua wahana yang ada di Dufan. Jadi Syafa, setelah siaran nanti saya tunggu di Dufan sebelum tutup di jam 8 malam nanti. Kembali ke Anda Syafa. Wah, seru sekali, nanti saya habis siaran nyusul ke sana ya Wenda. Terima kasih Wenda Nura langsung dari Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Dan sebelumnya tadi ada Hamzah Hasibuan dari Taman Marga Satwa Ragunan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Ada sekitar 2.000 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Kepulauan Seribu menjadi pilihan destinasi wisata terutama bagi warga Jakarta di momen libur panjang. Jarak tempuh yang hanya memakan waktu sekitar 1 jam menjadi daya tarik warga menghabiskan liburan. Dalam libur panjang terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan hari biasa. Hari ini ada 9 kapal yang akan berangkat menuju ke Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Muara Angke. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari di Pelabuhan Angke, Jakarta Utara. Selamat siang Ismalia, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada lonjakan wisatawan menuju ke Pulau Seribu? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi saat ini di tempat kami melaporkan, tepatnya di Pelabuhan Muara Angke atau Dermaga Kali Adem saat ini memang sudah sepi Syafa. Karena keberangkatan hanya ada pada pukul 8 pagi tadi. Namun kami bisa ceritakan sedikit, sedari pagi memang dari kapal tradisional dan juga kapal dari Dinas Perhubungan. Ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni di sekitar harga Rp78.000 hingga Rp98.000. Ini di kapal tradisional. Namun untuk di kapal Dinas Perhubungan ini ada dibanderol dengan harga Rp50.000. Siapa dan juga pemirsa, memang banyak sekali destinasi wisata di Jakarta untuk menghabiskan waktu libur panjang di akhir pekan ini. Namun Kepulauan Seribu ini memiliki daya tarik Syafa, sama seperti namanya Kepulauan Seribu. Ini banyak sekali pulau-pulau, bisa saya sebutkan ini pulau-pulau, bisa saya sebutkan ini ada Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, ada Pulau Pramuka. Ini menawarkan keunikannya masing-masing. Di sana para wisatawan bisa snorkeling atau hanya sekedar menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Karena memang Syafa, Indonesia ini memiliki laut yang sangat indah. Dan memang untuk di Pelabuhan Muara Angke ini saat ini atau hari ini sangat terik sekali atau cukup cerah sekali. Karena memang sebelumnya kita tahu Syafa, sebelumnya Jakarta ini diguyur hujan terus-terusan. Dengan cuaca yang cukup terik ini juga menjadi pilihan tepat bagi para wisatawan yang menyeberang ke Kepulauan Seribu pada hari ini. Karena jika hujan ini juga cukup membahayakan Syafa dan juga pemirsa. Dan memang untuk hari ini terjadi penurunan karena memang berdasarkan data yang kami dapat ini di hari kemarin ada sekitar 2.500 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke dan pada hari ini turun menjadi 2.000 wisatawan saja. Namun diprediksi pada hari besok di hari Sabtu ini ada sekitar 3.000 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke menuju ke Kepulauan Seribu menikmati pemandangan indah laut dan juga menikmati hidangan laut yang sangat lezat di sana Syafa. Jadi kalau misalnya Syafa besok mau berlibur ke Kepulauan Seribu ini bisa langsung berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Sementara itu kembali ke Anda Syafa.
Baik, terima kasih Ismalia Meidasari langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, antisipasi kemacetan pada masa libur panjang, Ditlantas Polda Metro Jaya siagakan 754 personel di sejumlah pusat perbelanjaan dan lokasi wisata. Gelombang arus liburan diprediksi sudah terjadi sejak Kamis malam hingga Minggu esok. Libur panjang akhir pekan membuat lokasi wisata dan pusat perbelanjaan ramai diserbu warga. Untuk mengantisipasi kemacetan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiagakan 754 personel. Para personel akan ditugaskan selama 24 jam di beberapa titik. Dirlantas Polda Metro Jaya juga melakukan pemantauan secara berkala melalui 4.200 CCTV yang tersebar di ruas jalan Jakarta agar nantinya dapat melakukan respons cepat apabila ditemukan kepadatan lalu lintas. Luar Jakarta, kemudian juga titik-titik wisata seperti Ancol dan juga Ragunan, termasuk juga beberapa aktivitas HI, kemudian beberapa titik-titik yang memang lazim ataupun biasa dijadikan tempat berkumpul masyarakat bersama keluarga ataupun berwisata. Selain itu, Dirlantas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Polda Banten dan Jawa Barat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada arus liburan kali ini. Adapun gelombang arus liburan sudah terjadi sejak Kamis malam. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pencopet yang kerap beraksi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang dikenal sebagai Raja Copet dibekuk usai mencopet ponsel dan dompet pejalan kaki. Tugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat harus berlarian untuk meringkus pencopet yang kerap beraksi di kawasan Senen. Polisi kejar pelaku yang berusaha kabur. Namun pengejaran tak berlangsung lama karena pelaku ternyata alami asam urat di kaki. Penangkapan pelaku berawal dari seorang pejalan kaki yang jadi korban pelaku dan rekannya. Akibatnya, korban kehilangan ponsel dan dompet. Sayangnya rekan pelaku berhasil kabur. Pelaku dan rekannya dikenal sebagai Raja Copet yang biasa beraksi di kawasan Pasar Senen, terminal serta stasiun Senen. Tim Booster Presisi Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan satu orang pelaku inisial FI yang mana pelaku ini telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu copet. Modusnya copet dengan membuka tas pejalan kaki dan mengambil handphone milik korban. Atas laporan korban, tim Booster Presisi yang sedang melakukan pemantauan di seputaran Pasar Senen itu langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku inisial FI. Namun satu rekannya melarikan diri. Pelaku kemudian digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Sementara polisi masih kejar rekan pelaku yang kabur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua jadi korban kekerasan. Salah satunya dialami seorang anggota Polres Yahukimo yang dianiaya orang tak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat
tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yaukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam, pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Kartes dan Polres Yaukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan. Pemirsa, plat nomor polisi mobil mewah yang menabrak mahasiswa Universitas Gadjah Mada ternyata berubah setelah insiden terjadi. Sosok yang menggantinya kini diperiksa polisi. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi mobil ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Mapolsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota. Ya. Ya, tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Cristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Ariko Ahfandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita bergabung dengan jurnalis iNews Heru Trijoko di Mapolsek Ngaglik, Yogyakarta. Selamat siang, Heru. Selamat siang. Ya, Heru, bagaimana kondisi plat mobil mewah pelaku di kantor polisi yang diganti? Bisa Anda tunjukkan kepada kami, Heru? Oke, ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mapolsek Ngaglik, Yogyakarta, dan inilah mobil mewah BMW yang plat nomornya sudah berganti menjadi B1442NAC. Dari sebelumnya pada saat kecelakaan platnya adalah F1206 dan pergantian plat nomor ini terekam kamera CCTV yang ada di Polsek Ngaglik, Sleman, dan saat ini pelaku yang mengganti plat nomor telah diperiksa dan kita masih menunggu apakah statusnya telah beralih menjadi tersangka atau belum. Yang jelas tadi saya konfirmasi kepada Kapolsek bahwasanya polisi masih melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan berkas acara BAP-nya. Dan untuk posisi CCTV-nya berada di belakang Polsek, di mana ini adalah arahnya mengarah ke barang bukti dari BMW yang diamankan di Polsek Ngaglik, Sleman. Ini saja. Iya, Heru, siapa pelaku yang mengganti plat mobil ini? Ya, berdasarkan informasi tadi pagi yang kami peroleh bahwasanya pelaku mengaku sebagai saudara atau kerabat daripada tersangka Cristiano Tarigan. Pelaku kepada kepolisian bertamu, kemudian tiba-tiba langsung ke arah mobil BMW tanpa pengetahuan polisi melakukan pergantian plat nomor. Dan hingga saat ini belum diketahui juga, kami belum memperoleh keterangan secara resmi identitas dari pelaku, namun demikian pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-an tahun dan pekerjaannya adalah wira swasta. Demikian.
Ya, Heru, ada berapa pelaku yang mengganti plat mobil mewah ini dan apakah ini artinya proses penggantian plat mobil atas arahan dari pelaku penabrakan pemilik mobil ini ya, Heru? Ya, kami belum memiliki informasi secara resmi, namun demikian tadi dipastikan bahwasanya pelaku yang diperiksa adalah satu orang laki-laki usia sekitar 30-an tahun dan mengaku sebagai kerabat atau saudara dari tersangka Cristiano Parigan. Mengenai motif juga kita belum memiliki informasi secara pasti karena pihak kepolisian juga belum memberikan rilis. Demikian. Ya, di mana lokasi penggantian plat mobil ini dilakukan oleh pelaku? Ya, lokasinya persis tepat di belakang Polsek Ngaglik ini. Di belakang Polsek Ngaglik ini ada barang bukti yang diamankan di sini, sehingga memang cukup jauh dari pantauan dari kepolisian yang di depan, yang penjagaan di depan. Namun demikian di belakang pun sebenarnya juga ada tiket petugasnya, cuman proses penggantian ini diperkirakan sekitar pukul 9 pagi atau beberapa jam setelah kejadian kecelakaan yang ada di Jalan Palagan Tentara Mataram. Demikian. Apakah ada indikasi pemilik mobil ini atau pelaku penabrakan ini menggunakan plat mobil palsu, Heru? Ya, kalau dilihat dari sekarang yang terlihat di layar, ini adalah nomor mobil yang asli, sehingga yang digunakan pada saat kecelakaan diduga menggunakan plat nomor mobil bukan asli atau palsu. Demikian. Baik, kemudian kalau proses pemeriksaan terhadap pelaku penabrakan sejauh ini seperti apa yang berjalan di sana, Heru? Ya, sampai saat ini memang proses pemeriksaan informasinya telah selesai dan akan dilimpahkan ke Polresta Sleman, Yogyakarta. Mengingat kasus ini adalah merupakan follow-up dari kasus primer sebelumnya, yaitu kejadian kecelakaan di Jalan Palagan. Baik, Heru, ini kan Fakultas Hukum UGM juga membentuk tim hukum khusus untuk mengawal kasus ini. Bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, prosesnya masih berlanjut. Dari pihak keluarga korban telah berkonsultasi dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum UGM dan dari pihak UGM juga telah membentuk tim kuasa hukum untuk mendampingi keluarga korban. Dan sampai saat ini proses masih berlanjut dan masih akan menunggu nanti hingga kasus ini tuntas di pengadilan. Baik, Heru, sempat ada permintaan untuk berdamai dalam penyelesaian kasus ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Ya, dari keluarga korban melalui ibunya, ibu kandung dari Argo Eriko Afandi memang masih bersikeras untuk memproses kasus ini secara tuntas hingga ke pengadilan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga akan ada jalur yang lain. Namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda ke arah situ. Baik, Heru, untuk antara korban dan pelaku ini sebetulnya apakah saling kenal? Ya, antara korban dan pelaku diperkirakan memang tidak saling kenal. Karena memang masing-masing beda fakultas. Yang satunya korban adalah fakultas hukum, sementara pelaku adalah fakultas ekonomi dan bisnis. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Mapolsek Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya, Ibu almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, tegas menyatakan menolak berdamai. Ia meminta kasus kematian anaknya tetap dilanjutkan hingga tuntas demi keadilan. Usai menjalani pemeriksaan ahli waris secara tertutup oleh Polresta Sleman di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Melinda, Ibunda Argo Eriko meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKPH. Pendampingan untuk mengawal kasus kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya tersebut. Ibu korban menyampaikan jika anaknya adalah sosok yang baik, sopan, pintar,
dan memiliki kontribusi bagi keluarga maupun orang lain. Sementara Dekan Fakultas Hukum menyebut siap memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Ketemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran. Pemirsa, warga di Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video seorang perawat yang melakukan live TikTok usai melakukan operasi cesar. Aksi live tersebut dinilai tidak terpuji karena dilakukan di dalam ruang operasi saat pasiennya masih dijahit pasca operasi. Di belakang ya guys, turun mari guys. Operasi sesar. Inilah video live TikTok seorang perawat di dalam ruang operasi sesar di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi live TikTok ini diduga dilakukan pelaku sesaat setelah bayi lahir, sementara seorang perawat lain tengah menjahit ibu bayi. Meski dalam live-nya tidak menampakkan muka pasiennya, namun aksi pelaku live TikTok di dalam ruang operasi sesar ini tentu saja memantik emosi warganet. Pasca video viral, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pun membenarkan kejadian tidak terpuji ini. Itu akunnya si perawat itu atau akunnya si dokter yang jadi kepala di kamar operasi itu, dok? Tidak ada dokter yang juga akunnya perawat sendiri. Sebenarnya saya sebagai ketua IT dan saya juga mencari. Jadi intinya masalah itu. Sementara itu, atas kejadian ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur pun ikut angkat suara. PPNI Jatim menilai tindakan perawat yang siaran langsung TikTok di ruang operasi sebagai bentuk pelanggaran berat dan melanggar kode etik. Yang bersangkutan telah melanggar nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, yaitu confidentiality. Ya, karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya ada suatu persetujuan dari instansi termasuk di rumah sakit itu sendiri. Kini PPNI Jawa Timur tengah menunggu hasil penyelidikan tim yang diterjunkan sebelum memberikan sanksi kepada kedua perawat tersebut. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk pada sekelompok supporter bola yang dianggap mengganggunya saat tengah berbicara di atas panggung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat sepanduknya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat sepanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Dia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara.
Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Deddy pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Deddy menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Deddy pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch dan LBH Bandung menilai kasus mantan pegawai Basnas Jawa Barat yang dituduh membocorkan dokumen rahasia merupakan kriminalisasi. Triyanto membongkar dugaan korupsi 13,3 miliar rupiah di tubuh Basnas, namun malah dijadikan tersangka. Polisi menetapkan mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, Triyanto, sebagai tersangka dugaan membocorkan dokumen rahasia. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah. Namun polisi malah menjerat Yanto dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini mendapat sorotan diantaranya dari LBH Bandung dan Indonesia Corruption Watch. Mereka menyebut kasus Yanto merupakan bentuk kriminalisasi bagi seorang whistleblower atau pelapor tindakan kejahatan, sehingga penyidikan kasus Yanto harus dihentikan. Menteri Agama Nazaruddin Umar enggan berkomentar ketika dimintai ketanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Pak Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum ikuti perkembangan. Sementara itu, Triyanto belum ditahan karena hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melengkapi berkas perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus dugaan korupsi. Basnas Jawa Barat menyebut pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya. Dan bukan karena dia melaporkan, karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek, gitu ya. Itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu. Buktinya ada jelas.
Pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kunjungan dilakukan guna meninjau langsung perkembangan IKN. Selamat datang, Pak, di Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Istana Wakil Presiden yang progres strukturnya sudah mencapai 43% di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan proyek tahap pertama ini termasuk kantor dan kediaman Presiden, kantor Sekretariat Wakil Presiden, hingga asrama Pas Pampres yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. Selain kompleks istana, Wakil Presiden juga meninjau pembangunan Masjid Istana Negara yang menjadi salah satu prioritas penyelesaian tahap pertama. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober atau November 2025. Di sekitar masjid turut dibangun basilika dan gereja sebagai bagian dari fasilitas ibadah yang inklusif. Yang dapat dilihat oleh beliau diantaranya Istana Wapres. Istana Wapres sekarang sudah 43%. Jadi secara struktur sudah rampung. Tinggal arsitekturalnya dan kaca anti peluru itu yang besar persentasenya. Selesai akan di bulan Desember. Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan agar pembangunan IKN tidak ada yang terlambat dan tetap menjaga kualitas. Dari Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Rosalin Ciu. Selamat siang Rosalin, apa kabar?
Halo, selamat siang Syafa, kabar baik. Ya, Rosalin, ada informasi apa di segmen selanjutnya? Iya baik, Syafa dan juga pemirsa, kita masih punya informasi lainnya, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menemani Presiden Prancis Emmanuel Macron berkeliling situs bersejarah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews yang akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, masih di iNews yang bersama saya Rosalin Chiu. Pemirsa, kita ke informasi di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia. Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang. Macron mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia dan mengunjungi laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istri Brigitte Macron tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kamis siang. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyambut keduanya. Sementara Presiden Prabowo Subianto telah menunggu kedatangan Macron di ruang VVIP bandara. Rombongan Presiden Macron bersama Presiden Prabowo kemudian menuju ke Akademi Militer Magelang menggunakan helikopter kepresidenan. Tidak lama berselang, Prabowo menyupiri Macron menuju gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Kedatangan keduanya disambut meriah para pelajar. Tiba di gedung Geraha Utama Akmil, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat si isi gedung. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Macron menikmati makan siang bersama dengan taruna dan taruni Akademi Militer Magelang. Prabowo dan Macron duduk di kursi kehormatan di tengah para taruna dan taruni. Momen menarik terjadi saat makan bersama, di mana Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Macron mengunggah momen ini di akun Instagram pribadinya. Selamat kepada semua anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Dalam kunjungannya ke Akmil Magelang, Presiden Macron juga meninjau laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Laboratorium bahasa ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti 104 peserta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya menaiki undakan candi dan menyalami para biksu, sembari menyampaikan kekaguman pada keindahan Borobudur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Yang merupakan mahakarya Macron dan istrinya, Brigitte Macron, berkeliling situs bersejarah yang masuk dalam warisan budaya dunia ini. Macron dan Prabowo juga menaiki undakan candi hingga ke puncak. Mereka juga menyapa para biksu yang menunggu di pelataran candi. Prabowo menyebut kunjungan ke Candi Borobudur sebagai sebuah kehormatan dan penghargaan atas warisan budaya Indonesia. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila.
menghormati semua agama dan semua kepercayaan. Dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Kehormatan bagi saya sebagai Presiden. Macron mengungkap Candi Borobudur menjadi saksi dari semangat kemitraan kedua negara karena Borobudur telah didaftarkan di UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis, penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran ibu negara Prancis yaitu Brigitte Macron. Di balik penampilannya yang elegan, siapakah sosok Brigitte sesungguhnya? Berikut informasi untuk Anda. Video ini viral di media sosial dan membuat sosok Brigitte Macron menjadi perhatian warganet bahkan sebelum kunjungannya ke Indonesia. Sosok Brigitte memang kerap menjadi perbincangan karena usianya yang terpaut jauh dengan Presiden ke-8 era Republik Prancis itu. Wanita dengan nama lengkap Brigitte Marie-Claude Macron lahir di Amiens, Prancis pada 13 April 1953. Perbedaan usianya dengan Emmanuel mencapai 25 tahun. Pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada saat Macron berumur 15 tahun. Saat itu Brigitte masih berkarir sebagai guru sastra dan bahasa Latin, di mana Macron merupakan muridnya. Cinta mereka yang kontroversial terus berlanjut, hingga keduanya menikah di tahun 2007, usai Brigitte bercerai dari suami pertamanya, André Louis Augier. Dengan usia yang jauh lebih dewasa dari Macron, membuat Brigitte aktif menjadi penasihat Macron, baik dalam berkarir politik maupun kehidupan pribadi. Setia mendampingi sang suami, First Lady dari negara dengan ibu kota mode dunia ini pun kerap tampil dengan gaya yang modis, elegan, dan très chic. Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Pemirsa, umur tidak menjadi batasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini terbukti dari salah satu jemaah asal Pamekasan, Jawa Timur yang berusia 104 tahun. Inilah Marhamah,
Jemaah calon haji tertua embarkasi Surabaya berusia 104 tahun asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Marhamah tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya didampingi anak ke-8-nya, Ayamah. Meskipun sudah berusia 104 tahun, namun fisiknya masih terlihat sehat dan bugar. Wanita kelahiran tahun 1921 ini nantinya akan menjalani rangkaian ibadah dengan pendampingan dan tanpa kursi roda. Ya, didampingi, tapi tidak pakai kursi roda. Jadi alhamdulillah sehat. Yang tertua asal dari Pamekasan, kloter 95. Usianya? Usianya 104. Ini sejauh ini yang menjadi yang tertua yang diberangkatkan embarkasi Surabaya ini, Pak? Untuk periode saat ini. Jawa Timur lah? Jawa Timur. Pasalnya pola hidup dan makan makanan sehat menjadi kunci kesehatan Marhamah agar tetap sehat dan bugar serta berumur panjang. Usai penantian panjangnya, Marhamah akan segera menunaikan rukun Islam yang kelima melalui Bandara Internasional Juanda. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menghimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat, termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah berulang jelang puncak ibadah haji. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum haji, belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Taif, Arab Saudi untuk pertama kalinya menerima jemaah haji khusus Indonesia. Sebanyak 14 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi, Rabu waktu Arab Saudi. Sebanyak 44 jemaah haji khusus Indonesia berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Petugas haji pun memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus berjalan dengan baik. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini agar memberikan jalur yang lebih efisien menuju Mekah. Dengan mendarat di Bandara Taif, jemaah lebih dimudahkan untuk mengenakan ihram dan mikot di Kornul Manazil. Hal itu berbeda dengan jemaah yang mendarat di Bandara Jeddah yang mewajibkan penggunaan ihram sedari embarkasi. Hingga Rabu waktu Arab Saudi, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya, mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Dari Taif, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pemirsa, air minum penting membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan mencegah masalah kesehatan. Bagi Anda warga Jakarta, kini tidak perlu khawatir kehausan saat berpergian, karena kini tersebar sejumlah titik layanan air siap minum gratis. Perumda Air Minum Jaya atau PAM Jaya meluncurkan penggunaan alat pemurnian air atau water purifier PAM Jaya yang tersebar di beberapa lokasi, salah satunya di Taman Hutan Kota Tebet. Water purifier PAM Jaya bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Social Development Goals dan ramah lingkungan. Alat ini dilengkapi dengan teknologi pemurnian seperti reverse osmosis dan UV, mampu menghilangkan hingga 99,9% zat berbahaya, termasuk bakteri, virus, hingga kimia lainnya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Baru sih, karena kan emang sering kesini, terus kayak ngeliat orang ngisi minum, jadi kayak pengen ngisi minum di sini aja. Gimana nih tadi rasanya? Tadi ambil air apa nih? Air yang dingin, enak sih, seger gitu rasanya, kayak ada manis-manisnya gitu, enak. Kemudian diimplementasikannya juga gampang? Iya gampang, tadi tinggal pencet langsung keluar, kayak nggak ribet-ribet gitu loh. Kemudian harapannya mungkin Kak ke depannya? Ya harapannya lebih banyak aja sih yang kayak isi-isi gini, karena kan mengurangi limbah plastik juga. Kita bawa tumbler tuh tinggal ngisi-ngisi aja. Udah tahu sebelumnya. Karena kita sering kesini olahraga, betul. Kayak gimana Bu? Tadi ngisi air apa sih Bu? Ngisi air panas, air anget. Rasanya gimana Bu? Ya enak sih. Jadi kita juga nggak perlu beli air di luar, kita cukup bawa tumbler dari rumah aja, tinggal isi ulang. Oke, lebih efisien. Terus penggunaannya tadi juga gampang apa susah nih Bu? Gampang sih, tinggal ditekan doang, kan udah ada tulisannya, udah ada perintahnya juga. Kedepannya, peluncuran water purifier PAM Jaya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari konsumsi air galon dan botol plastik sekali pakai untuk mengurangi polusi plastik dan menjaga kelestarian bumi. Pemirsa, kalau misalnya habis olahraga capek banget ya, pasti butuh air mineral. Nah, kalau kalian lagi di Taman Hutan Kota Tebet, bisa banget untuk mengunjungi water purifier dari PAM Jaya. Karena di sini pilihan airnya juga banyak. Ada air dingin, kemudian juga ada air normal dan juga ada air panas. Tentunya ya harus bawa tumbler untuk mengurangi efisiensi limbah. Dari Jakarta, Lamia Alia, Sutrisna Aidis melaporkan. Minum dulu. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua menjadi korban kekerasan. Salah satunya dialami oleh anggota Polres Yahukimo yang dibacok orang tak dikenal di RSUD dekat Yahukimo, Papua Pegunungan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jajaran Polres Cimahi mengamankan 89 preman yang meresahkan warga dalam operasi premanisme di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Polisi juga mengamankan senjata api rakitan dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga dan pedagang. 89 orang yang terindikasi sebagai preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diringkus Satreskrim Polres Cimahi dan jajarannya dalam operasi preman. Dalam operasi preman tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang kerap digunakan oleh para preman dalam melakukan curas seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. 89 orang yang mana 9 diantaranya dilakukan proses lanjutan atau proses penyidikan. Dikarenakan beberapa orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman atau meminta barang secara paksa kepada masyarakat. Sementara pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi preman.
Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Bis, Pak. Di mana? Di arah Padalarang, Pak. Di arah Padalarang? Iya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang ke-9. Dari 89 yang diamankan, 9 orang telah ditetapkan tersangka. Akibat perbuatannya mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua menjadi korban kekerasan. Salah satunya dialami seorang anggota Polres Yahukimo dianiaya oleh orang tidak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo, terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Kartes dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Ponorogo, Jawa Timur tewas saat mengikuti latihan silat. Saat pemeriksaan jenazah di tubuh korban ditemukan banyak luka memar. Jenazah Mandala Putra Priyatmaja, warga desa Wonokerto, dibawa ke rumah duka setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di RSUD Harjono, Ponorogo. Bocah berumur 17 tahun ini tewas saat mengikuti latihan silat. Sebelumnya, korban mengikuti latihan di halaman kantor Desa Josari, Kecamatan Jetis. Korban sempat latihan dengan temannya sebelum pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil proses penyelidikan, pihak kepolisian atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Dari hasil proses penyelidikan ini kita masih belum mengetahui tentang penyebab kematian daripada korban. Kenapa demikian? Karena dari pihak keluarga ini keberatan terhadap keluarganya jika dilakukan otopsi, sehingga kita tidak mengetahui penyebab daripada kematian. Kasus ini ditangani tim Satreskrim Polres Ponorogo, sementara itu korban sudah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan seorang siswa SMA di Bandung sebagai pelaku pelecehan seksual. Pelaku ketahuan memasang kamera CCTV di toilet wanita tempat pelaku bersekolah. Polisi menangkap dan menetapkan siswa SMA berinisial AS karena diduga telah melakukan pelecehan seksual di sekolahnya. Pelaku memasang kamera CCTV di toilet perempuan sekolah untuk merekam aktivitas korbannya. Para korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dari keterangan saksi, polisi akhirnya mengamankan pelaku. Pihak penyidik kemudian mengetahui bahwa kamera CCTV tersambung ke kamera ponsel pelaku. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan pelaku juga melakukan hal sama saat perpisahan sekolah di sebuah villa di kawasan Lembang, Bandung Barat. Melakukan kegiatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dengan menggunakan CCTV ataupun alat perekam di kamar mandi sekolah tersebut. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024.
Nah, maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, hasil rekaman CCTV disimpan pelaku untuk koleksi pribadi dan tidak disebarluaskan. Pelaku dikenai pasal tindakan kekerasan seksual dan Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menangkap 3 pelaku penculikan terhadap seorang guru di Cirebon, Jawa Barat. Korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Polisi menangkap 3 pelaku penculikan seorang guru SD negeri di Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Ketiga pelaku tersebut berinisial WB, 35 tahun, dan temannya berinisial R dan IMF. Sedangkan satu pelaku masih buron. Menurut polisi, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aksi penculikan terhadap korban sempat viral di media sosial. Pada Sabtu lalu, korban diculik 4 pelaku dari lingkungan sekolah tempatnya mengajar dan dibawa oleh para pelaku ke Indramayu. Saudara S itu kemudian melakukan pengancaman terhadap korban dan kemudian membawa korban dari SD tempatnya bekerja ke daerah Indramayu. Kemudian di sana daerah Indramayu dilakukan interogasi terkait dengan masalah pribadinya, sehingga pelaku dan beberapa pelaku itu melakukan pemukulan atau melakukan penganiayaan terhadap korban. Peristiwa berawal saat korban Usman akan berangkat menuju sekolah untuk mengajar, tapi tiba-tiba di halaman sekolah ada 4 orang yang tak dikenal, salah satunya seorang perempuan. Para pelaku menodongkan senjata tajam dan meminta korban mengikuti pelaku naik mobil. Hingga kini polisi masih memeriksa tersangka termasuk menggali motif penculikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura membeli gelang emas, emak-emak terekam kamera CCTV mencuri perhiasan emas di toko emas di Sukabumi, Jawa Barat. Mirisnya pemirsa, para pelaku membawa anak mereka yang masih kecil. Komplotan emak-emak pencuri emas sambil membawa anak terekam kamera CCTV di toko perhiasan emas di Pasar Sukaraja, Sukabumi. Satu pelaku berperan mengalihkan perhatian menjaga toko dengan memilih perhiasan emas yang berada di dalam etalase. Saat penjaga toko lengah, pelaku lain mengambil gelang emas di atas etalase dan langsung menyembunyikannya. Korban yang tidak curiga dengan gerak-gerik para pelaku baru sadar emasnya dicuri saat pelaku melarikan diri. Pelaku berhasil mengambil gelang emas berat 10 gram dengan total kerugian jutaan rupiah. Terus itu kebesaran, nggak jadi, langsung milih-milih keroncong. Gelang ya? Gelang keroncong, pilih-pilih terus, jadi itu udah dicobain ke orang itu, sayanya nggak konsen ke orang sebelahnya, konsennya ke orang yang milih-milih itu. Datang berapa orang? Datangnya 3 orang sama anak-anak. Lewat rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga mengidap gangguan jiwa di Pacitan, Jawa Timur, menganiaya 7 tetangganya dengan senjata tajam. Ketujuh korban dianiaya saat sedang menjenguk pelaku di rumahnya, namun pelaku tiba-tiba mengamuk. Sambil memegang senjata tajam, Eko Arman Afrianto alias Slamet, warga desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur, bersembunyi di dalam kamarnya. Ia baru saja menganiaya 7 orang tetangganya dengan senjata tajam yang masih ia genggam. Sajam di sampingnya. Puluhan warga mengepung rumahnya, kemudian beramai-ramai menangkap pelaku. Warga yang emosi kemudian menganiaya pelaku. Usai dianiaya, pelaku diikat dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
Adapun penganiayaan yang dilakukan pelaku bermula saat 7 korban yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki menjenguk pelaku. Pelaku diketahui tengah mengalami depresi berat. Namun saat dijenguk, pelaku malah mengamuk dan membacok ke 7 korbannya. Penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Selamet 25 tahun dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Atas peristiwa ini kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, 7 korban terluka parah dan 5 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Palembang mengamankan seorang ODGJ yang mengamuk dengan senjata tajam. ODGJ tersebut membuat resah karena mengambil ataupun mengancam sambil mengayunkan senjata tajam ke warga. Anggota Polsek Sukarami Palembang membekuk seorang pria yang alami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa senjata tajam. Petugas harus bergelut dengan ODGJ tersebut karena tidak mau melepaskan golok di tangannya. Dibantu warga, petugas akhirnya mengamankan pria ODGJ tersebut. Pria ODGJ ini membuat resah warga. Ia beberapa kali mengancam dan mengayunkan senjata tajamnya ke warga dan pengendara yang melintas. Polisi amankan pelaku di Jalan Sulaiman Amin, tepatnya di depan kantor Lurah Karya Baru, Kota Palembang. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru. Dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Setelah diamankan, pihak kepolisian kemudian menyerahkan ODGJ tersebut ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke panti rehabilitasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemain timnas Indonesia belum bisa ikut bergabung di pemusatan latihan di Bali dengan alasan berbeda bek, yakni Martin Pas, kemudian Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.